Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Berjumpa kembali dalam pembahasan materi pembelajaran pendidikan agama Islam dan budi pekerti kelas 11 MIPA, IPS, dan bahasa. 2 minggu yang lalu kita sudah menjelaskan tentang pembahasan taat perilaku atau perilaku taat dalam kebaikan. Kemudian kita jelaskan juga tentang kompetisi dalam kebaikan. Yang selanjutnya ini kita akan jelaskan yaitu poin C dari materi pembelajaran ini, yaitu tentang etos kerja. Baiklah, kita mulai untuk pembahasan materi etos kerja. Sebelumnya kita melihat dulu kepada pengertian etos kerja, di mana etos kerja ini berasal dari kata etos dan kerja dalam kamus pandangan hidup yang khas dari suatu golongan sosial. Tapi menurut Driver, kerja itu adalah aktivitas serius yang dilakukan oleh individu atau dilakukan oleh masing-masing manusia untuk dapat memenuhi kebutuhan hidupnya. Selain itu juga masing-masing individu akan memperoleh status sosial dengan bekerja. Jadi dengan kata lain, bahwa etos kerja ini adalah suatu kegiatan yang menginginkan suatu keberhasilan tetapi didapat dengan cara bekerja keras. Kesimpulan dari etos kerja ini adalah kerja keras semaksimal mungkin untuk mendapatkan status sosial yang begitu bagus dari hasil bekerja keras. Jadi keinginan untuk memiliki pointer yang paling tinggi di dalam kehidupannya itu bukan berarti dia mendapatkannya dengan cuma-cuma, tetapi dia mendapatkannya dengan kerja keras atau dengan memiliki dasar etos kerja itu sendiri. Kemudian ketika kita sudah mengetahui pemahaman tentang etos kerja tadi, maka kita juga harus mengenal ciri-ciri etos kerja ini, yang artinya ciri-ciri orang yang selalu bekerja keras untuk mendapatkan kepuasan ketika dia melaksanakan atau melakukannya dengan beberapa ciri. Yang pertama adalah memiliki standar kemampuan dalam bidang profesional yang diakui oleh kelompok atau organisasi profesi itu sendiri. Jadi yang dimaksud memiliki standar kemampuan, orang yang bekerja keras ini dia tidak akan pernah menggunakan apapun yang memang dia tidak mampu, melainkan apa yang dia mampu untuk cita-cita yang dia inginkan, maka dia mengerjakannya dengan sungguh-sungguh. Dan yang kedua adalah berdisiplin tinggi, taat kepada aturan. Orang yang selalu taat kepada aturan, menggunakan waktu sebaik mungkin, menggunakan kesempatan sebaik mungkin, maka orang-orang seperti inilah yang tidak akan pernah tergeser sedikit pun dan selalu berpegang teguh pada aturan-aturan yang memang ini sesuai untuk mendapatkan hasil yang maksimal di dalam kehidupannya untuk di masa depan. Dan bahkan ukuran-ukuran kerja dalam profesi yang bersangkutan pun mereka selalu mengukur dengan kemampuan orang-orang tersebut melalui cara bagaimana mereka itu mendapatkan hasil yang maksimal. Dan yang ketiga, selalu berusaha meningkatkan kualitas dirinya. Jadi orang yang seperti ini, dia tidak pernah mengeluh. Ketika dia mendapat kegagalan, orang yang selalu etos kerja atau bekerja keras tidak pernah mengeluh dan selalu merubahnya, atau yang disebut dengan selalu move on. Bagaimana cara mendapatkan hasil yang dia inginkan meskipun dari awal orang tersebut mendapatkan kegagalan. Melalui apa?
yaitu melalui pengalaman-pengalaman yang dia temukan di lapangan. Baik pengalaman-pengalaman kerja di luar maupun dia kerja di dalam, dan bahkan pengalaman kerja yang sudah dia lakukan itu dijadikan acuan barometer untuk dia mendapatkan hasil yang maksimal. Dan bahkan orang seperti ini selalu menggunakan melalui media pembelajaran yang ditemukan olehnya ketika ada di manapun dan kapanpun orang ini dia bekerja keras atau etos kerja, sehingga hasilnya pun dari hasil pengalaman kerja yang dia lakukan dan temuan-temuan melalui media pembelajaran lainnya ini, maka ketika dia mendapatkan hasil yang maksimal dari keinginannya itu, dia merasa senang dan merasa puas dengan hasil etos kerjanya ini. Baiklah, untuk lebih kita mengenal bagaimana etos kerja yang sesungguhnya ini, kita bisa melihat kepada dalil nakli dari Al-Quran di dalam surat At-Taubah ayat 105. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qul i'malu fasyarallahu 'amalakum wa rasuluhu wal mu'minun wa saturadduna ila alimil ghaibi was syahadati fayunabbiukum bima kuntum ta'malun. Ayat ini menjelaskan perintah dari Allah kepada kita untuk bekerja. Wa qul i'malu, dan katakanlah wahai Muhammad, i'malu, bekerjalah kalian semua. Fasayarallahu amalakum, maka Allah akan melihat apa yang telah kalian kerjakan. Bahkan selain Allah yang melihat apa yang kita kerjakan, para rasul dan para orang-orang mukmin juga itu adalah melihatnya, menyaksikannya. Tetapi wasaturadduna ila alimil ghaibi wasyahada, ketika kita mengalami kegagalan di dalam etos kerja atau di dalam bekerja keras, wasaturadduna, maka kembalikan kepada Allah. Siapa? Ila alimil ghaibi wasyahada, di mana Allah ini yang mengetahui hal-hal yang gaib, wasyahadati, dan mengetahui apa yang nyata. Fayunabbiukum bima kuntum ta'malun, maka diberikannya kepada kamu apa yang telah kamu kerjakan. Jadi dalam ayat ini, surat At-Taubah ayat 105, ketika kita melakukan pekerjaan secara etos kerja yang kita inginkan untuk mendapatkan hasil yang maksimal, ingat bahwa apa yang kita lakukan itu disaksikan oleh Allah, oleh Rasul, dan orang-orang yang mukmin. Tetapi ketika kita gagal untuk menginginkan sesuatu karena memang kehendak Allah, maka kita kembalikan semuanya kepada Allah. Tidak mesti kita berputus asa, tidak mesti kita pesimis, dan tidak mesti kita suuzon kepada Allah dengan apa yang kita dapatkan dari hasil kerja keras kita. Karena Allah ini yang mengetahui baik yang gaib maupun yang nyata. Tetapi dari kegagalan yang kita lakukan, ketika kita kembalikan kepada Allah, maka niscaya Allah akan mengembalikan apa yang sudah kita lakukan. Tetapi dengan catatan, apa yang sudah kita lakukan itu adalah secara ikhlas dan penuh harap ar-razak kepada Allah semata. Tidak didasari sedikit pun dengan sifat suuzon terhadap Allah. Contohnya begini, ketika seseorang ingin menjadi seorang dokter, tetapi ketika dia sudah bekerja keras dan bahkan hasil finishnya dia tidak menjadi seorang dokter, itu adalah sudah tergantung kepada Allah yang Maha Mengetahui. Tetapi manusia dianjurkan untuk selalu harus bekerja keras atau etos kerja, karena hasilnya
itu Allah yang sudah menentukan. Bukan berarti kita menunggu nasib dari Allah, tetapi kita diperintahkan untuk mengerjakan. Dan apa yang kita lakukan tadi itu akan diberikan pahala, akan diberikan ganjaran yang setimpal sesuai dengan apa yang kita lakukan, selama kita tidak seuzon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baiklah, bukti yang kedua agar supaya apa yang kita lakukan dengan semaksimal mungkin dan kita terhindar dari suuzon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita lihat kepada sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari. Bismillahirrahmanirrahim. Anil Miqdami radhiyallahu anhu anna Rasulillah sallallahu alaihi wasallam qala ma akala ahadun ta'aman qattun khairun min ayyakula min amal yadih wa inna nabiyallah Daud alaihi salam kana yakulu min amal yadih. Dari petikan hadis ini kita bisa mengambil intisari, manfaat penjelasan bahwa tidak seorang pun yang makan lebih baik daripada makan hasil usahanya sendiri. Hadis ini menganjurkan kepada kita, selama kita mampu, selama kita bisa untuk melakukan kerja keras, maka jangan sampai kita mengandalkan orang lain untuk mendapatkan apa yang kita inginkan. Karena kata Mikdam dan dari Rasulullah SAW dikatakan bahwa tidak ada satupun hamba yang makan terkecuali itu lebih baik daripada hasilnya sendiri. Karena sebagai alasannya, wa inna nabiyallahi Daud alaihi salam kana yakula min amal yadih. Karena Nabi Daud sendiri itu makan dari hasil kerja kerasnya sendiri tanpa mengandalkan orang lain. Tetapi tadi di surat At-Taubah ayat 105, tetap prinsip etos kerja atau prinsip kerja keras itu kita tanamkan dalam hati dengan kuat, bahwa apa yang kita lakukan pasti akan dinilai oleh Allah. Dan ketika kita hasilnya mendapatkan apa yang bisa kita makan, apa yang kita bisa manfaatkan dari hasil etos kerja kita sendiri tadi, ini menjadi suatu ganjaran. Ya, contohnya adalah Nabi Allah Daud alaihissalam yang memang itu 100% makan dari hasil karyanya sendiri, dari hasil usahanya sendiri. Kenapa? Karena Allah jualah dengan hakikatnya yang memberikan keberhasilan kepada Nabi Daud dalam mendapatkan keinginan untuk merasakan dari hasil kerja kerasnya itu sendiri. Padahal kalau secara lahiriah bahwa Nabi Daud itu cukup dengan berdoa saja dan minta kepada Allah pasti akan dikabulkan. Tetapi karena sebagai manusia biasa, Nabi Daud pun tetap bekerja keras. Maka kita jadikan cerminan bagi kita, Nabi Daud ini jangan sekali bermalas-malasan ketika kita ingin mendapatkan sesuatu. Kita memiliki cita-cita sesuatu yang kita inginkan, tidak akan ada dengan jalan malas, tetapi keberhasilan, keindahan, happy ending yang kita rasakan nanti di masa yang akan datang, itu semuanya adalah dari hasil karya kita sendiri. Mudah-mudahan dari penjelasan singkat tentang etos kerja dari surat At-Taubah ayat 105 dan dari hadis riwayat Bukhari Muslim, kita bisa jadikan sebagai acuan untuk lebih semangat lagi dalam meraih cita-cita yang kita inginkan. Catatan bagi kita, tidak ada hasil yang baik tanpa adanya hasil kerja keras, dan tidak ada kemungkinan yang kita rasakan dengan nikmat tanpa adanya etos kerja atau kerja keras.
Tetapi apapun yang kita lakukan, sekeras apapun kita bekerja, itu hakikatnya Allah yang memberikan. Dan jangan sampai kita masuk orang yang selalu suudzon kepada Allah, yang dianggap tidak pernah memberikan apa yang kita inginkan. Padahal penolakan Allah itu adalah suatu kebaikan bagi kita, karena apa yang kita inginkan itu tidak maslahat bagi diri kita, bahkan akan menjadi madarat bagi kita. Maka Allah menyeimbangi keinginan-keinginan kita, keinginan A bahkan kita dikabulkan seperti B. Padahal keinginan kabulan Allah bagi kita dengan bentuk B itu adalah cerminan keinginan kita yang kita inginkan dalam tipe A itu. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Billahi taufiq wal hidayah wal afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.